Jumpa lagi di kisah inspiratif. Kali ini tema yang akan kita usung, Jeanne d'Arc, sang perawan dari Orleans. Suara dari langit. Tahun 1429, di sebuah desa kecil, Dom Remy, seorang gadis muda berusia 17 tahun bernama Jeanne d'Arc duduk termenung di ladang gandum. Matanya menerawang ke langit, hatinya berdebar ketika suara-suara surgawi berbicara padanya. Pergilah Jeanne, pergilah ke Raja Charles VII. Kau adalah cahaya yang akan membebaskan Prancis. Jeanne menggigit bibirnya. Ia hanyalah seorang gadis petani. Bagaimana mungkin ia bisa menjadi pemimpin perang? Namun, suara itu terus datang, memerintahnya untuk berangkat. Akhirnya, dengan hati penuh tekad, ia berlutut dan berbisik, "Jika ini kehendak Tuhan, aku akan pergi." Menuju istana Chinon. Jeanne menempuh perjalanan panjang menuju Chinon, tempat di mana Charles VII, Raja Prancis yang terasing, bersembunyi. Ia harus meyakinkan raja bahwa dirinya diutus oleh Tuhan untuk membebaskan Prancis dari cengkraman Inggris. Saat memasuki istana, ia dihadapkan dengan tantangan pertama. Charles VII telah menyamar sebagai bangsawan biasa di antara para pengikutnya untuk menguji Jeanne. Ketika memasuki ruangan, Jeanne melangkah dengan percaya diri. Matanya langsung tertuju pada pria yang berusaha menyembunyikan identitasnya. "Paduka Raja," katanya dengan penuh keyakinan sambil berlutut di hadapan Charles VII yang terkejut. "Bagaimana kau tahu aku adalah raja?" tanya Charles dengan nada curiga. Jeanne tersenyum tipis. "Tuhan yang menunjukkan kepadaku, dan ia juga memerintahkanku untuk membebaskan Orleans dari cengkraman Inggris." Charles menatap gadis muda itu dengan penuh kebingungan. Bagaimana mungkin seorang gadis petani bisa memimpin pasukan? Jeanne menatapnya tajam. "Bukan aku yang akan menang, tapi Tuhan yang akan memenangkan perang ini melalui aku. Berikan aku pasukan, dan aku akan membuktikannya." Pertempuran Orleans, keajaiban di medan perang. Pada April 1429, Jeanne tiba di Orleans yang telah lama terkepung oleh pasukan Inggris. Para prajurit Prancis yang putus asa memandangnya dengan ragu. "Seorang gadis, bagaimana mungkin ia bisa memimpin kita?" bisik seorang prajurit. Jeanne menunggang kudanya ke depan barisan, mengenakan baju zirah putih mengkilat sambil mengangkat panji suci bertulisan Yesus Maria. "Saudara-saudaraku, jangan takut. Tuhan bersama kita. Kita akan membebaskan Orleans.
Suaranya menggema di seluruh barisan. Dengan penuh semangat, pasukan Prancis menyerbu benteng Inggris. Jean, meski terluka oleh anak panah di bahunya, tetap bertahan di medan perang, meneriakkan perintah, mengangkat moral pasukan. Akhirnya, pada 8 Mei 1429, Orleans berhasil direbut kembali. Saat lonceng kemenangan berbunyi, pasukan Prancis bersorak mengelilingi Jean yang berdiri dengan bangga di atas kudanya. "Kemenangan ini adalah milik Tuhan," serunya dengan air mata bahagia. Penobatan Charles VII, misi yang tergenapi. Setelah kemenangan di Orleans, Jean meyakinkan Charles VII untuk pergi ke Reims dan dinobatkan sebagai Raja Sejati Prancis. Dalam perjalanan, kota demi kota menyerah tanpa perlawanan, terinspirasi oleh keberanian Jean. Pada 17 Juli 1429, di dalam Katedral Reims, Charles VII resmi dinobatkan sebagai Raja Prancis. Jean berdiri di sampingnya, air matanya mengalir. "Sekarang kau adalah raja yang sah," bisiknya. "Aku telah memenuhi tugasku." Charles menggenggam tangannya. "Tanpamu, aku tidak akan sampai di sini. Kau adalah anugerah bagi Prancis, Jean." Namun, perang belum berakhir. Jean ingin terus berjuang, tapi politik istana mulai berbalik melawannya. Pengkhianatan dan penangkapan. Pada Mei 1430, Jean tertangkap di Compiègne oleh pasukan Burgundi, sekutu Inggris. Dia ditahan dan diserahkan kepada musuhnya. Di ruang pengadilan Rouen, Jean berdiri tegak di hadapan para hakim Inggris yang menuduhnya sebagai penyihir dan bid'ah. "Kau mengaku mendengar suara Tuhan?" tanya hakim dengan sinis. "Ya," jawab Jean tanpa ragu. "Dan kau percaya Tuhan mengutusmu untuk memimpin perang?" "Aku hanya menjalankan kehendaknya. Jika aku salah, maka biarlah Tuhan yang menghakimiku." Tapi pengadilan telah menetapkan takdirnya. Pada 30 Mei 1431, Jean d'Arc dibawa ke alun-alun pasar di Rouen. Sebuah tiang kayu berdiri di tengah lapangan. Tumpukan kayu telah disiapkan di sekelilingnya. Saat para algojo mengikatnya, seorang imam mendekat. "Apakah kau ingin mengaku?" tanyanya dengan lembut. Jean tersenyum samar. "Aku tidak takut. Aku tahu Tuhan bersamaku." Ketika api mulai menyala, seorang prajurit Inggris bergumam, "Kami baru saja membakar seorang suci." Kemenangan yang tak terpadamkan. Tahun-tahun berlalu, dan kebenaran akhirnya terungkap. Pada 1456, gereja mengadakan penyelidikan ulang, dan Jean d'Arc dinyatakan tidak bersalah. Pada 1920, ia dikanonisasi sebagai santa oleh Gereja Katolik. Meski tubuhnya terbakar di tiang eksekusi, semangatnya tidak pernah padam. Jean d'Arc bukan hanya seorang pejuang, tetapi simbol keberanian dan harapan bagi Prancis. Kisahnya terus hidup dalam sejarah, membuktikan bahwa bahkan
seorang gadis petani bisa mengubah nasib sebuah bangsa. Dari kisah Jeong Deok tadi, kita dapat memetik satu hikmah, bahwa dengan keyakinan kuat dan keberanian, bahkan seseorang dari latar belakang sederhana bisa mengubah sejarah. Demikian kisah inspiratif kita kali ini. Sampai jumpa lagi di kisah inspiratif selanjutnya.